saya akan berbicara mengenai musuh terbesar manusia. Setiap kita punya musuh. Dulu ketika zaman penjajahan ya, satu negara itu bisa bersatu, visinya sama ngusir penjajah. Karena apa? Musuhnya cuma satu. Bagaimana setelah kita merdeka? Siapa musuh kita? Kita sebagai orang Kristen yang telah merdeka karena telah ditebus oleh Tuhan, kita punya satu musuh. Iblis, betul. Iblis itu kekuatan di luar tubuh kita. Kekuatan jahat yang ingin mengacaukan, ingin mengganggu hidup kita anak Tuhan. Tapi ada satu kekuatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri yang perlu kita lawan. Namanya adalah ego. Musuh terbesar manusia bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Bahkan Yesus juga punya musuh terbesar. Iblis, ya. Yesus pernah dicobai iblis berapa lama? 40 hari. Dia puasa, dicobai. Tapi dengan gampangnya iblis itu kalah. Kenapa? Karena Tuhan punya senjata. Ada tertulis firman bla 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 bla. Ada tertulis bla 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 bla, ya. Iblis langsung diam. Tapi ada satu musuh Yesus yang Yesus hampir tidak bisa mengalahkannya. Ego Yesus itu sendiri. Dia Tuhan tapi memakai wujud manusia. Sama seperti kita, daging. Musuh terberat Yesus adalah egonya sendiri dan hampir tidak bisa dia kalahkan. Mari kita buka ayatnya, Matius pasal 26, ayat 39. Matius pasal 26 ayat 39, minta tolong ditampilkan, kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus tidak mau minum cawan penderitaan. Dia berusaha nawar ke bapaknya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, dalam bahasa Jawa, nek iso. Ya Bapak, nek iso, ya kan? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya, jangan aku minum cawan ini. Karena terlalu berat. Dan kalau kita baca di perikop tersebut ya, sampai selesai, Yesus 3 kali berturut-turut mengucapkan doa itu saudara. 3 kali. Artinya apa? Itu sungguh-sungguh dari hatinya. Dia berkata, ya Bapak, jauhkan cawan ini daripadaku. Kalau itu sampai diucapkan 3 kali, artinya Yesus masih belum yakin untuk meminum cawan penderitaan ini. Saya ingat peristiwa di mana Yesus tanya ke Petrus, hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 1 kali Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 2 kali tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Bahkan diulang sampai 3 kali. Kenapa? Karena Yesus sedang tidak yakin dengan jawaban Petrus. Tapi apa yang terjadi? Justru Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena takut dibunuh. Kemarin hari Sabtu anak-anak youth kita nonton bareng, nobar, film Paskah tentang The Last Supper. Di situ Petrus ketakutan. Kenapa? Karena egonya mulai terganggu. Kenyamanannya mulai terganggu, keamanannya mulai terganggu. Dan sampai Yesus bertanya 3 kali, artinya Yesus tidak yakin dengan jawaban Petrus, ya aku mengasihi engkau, itu hanya kata-kata. Maka ketika Yesus sampai berdoa kepada Bapaknya 3 kali, yang pertama dia berdoa, kok Bapa diam. Yang kedua Bapa diam, yang ketiga Bapa diam. Artinya apa? Yesus tidak yakin dengan destininya untuk mati di kayu salib.
Anda pernah nggak kesal dengan seorang anak kecil yang suka bertanya? Ya, misalnya jalan-jalan di mall, lihat ini apa? Anak setahun 2 tahun tuh ya, lagi pengen yang ngomong dan rasa ingin tahunya tinggi sekali. Oh, ini boneka, ini apa? Ini ikan, ini apa? Gitu ya. Lalu semua tanya ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Mungkin kalau sekali nggak apa-apa ya, kita maafkan, lucu soalnya. Tapi kalau diulang-ulang terus 5 kali, 10 kali, kesal nggak kita? Kita ada rasa kesal dong pastinya. Dan itulah yang dirasakan oleh Bapa di surga. Bapa sempat kesal dengan egonya Yesus. Anakku, kamu ditakdirkan untuk mati, disiksa menderita, menebus semua dosa manusia. Tapi anaknya nanya terus, kalau bisa gitu kan. Itu menunjukkan apa saudara? Sisi manusia Yesus yang tidak mau menanggung penderitaan. Yesus juga pernah mengalami ego yang tinggi, di mana dia tidak pengen menggenapi nubuatan yang tidak enak. Jadi di perjanjian lama itu sudah dinubuatkan seperti apa sengsaranya penderitaan Mesias. Bagaimana kalau misal hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa kepada jemaat, saya nubuatkan Anda, bisnismu akan hancur gitu ya. Karirmu akan runtuh, pasti nggak ada yang mau, nggak ada yang happy dengan nubuatan seperti itu. Sejak Yesus dilahirkan, dia sudah dinubuatkan, dia akan mati untuk menebus dosa. Itu nubuatan yang tidak enak. Padahal natur manusia jelas maunya mendengar yang enak-enak aja. Melakukan yang enak-enak aja. Itu ego. Tapi apa yang terjadi saudara? Yesus berhasil mengalahkan egonya. Lihat di bagian yang terakhir. Yesus berkata di ayat tadi, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia akhirnya berani berkata, Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang terjadi dalam hidupku. Artinya apa? Melepaskan hak. Melepaskan ego. Tidak semua orang Kristen bisa melepaskan hak, saudara. Tidak semua orang bisa memberikan ke orang lain apa yang menjadi haknya dengan cuma-cuma. Apalagi nyawa. Dan orang yang dikatakan dewasa secara rohani adalah orang yang berhasil melawan kehendaknya sendiri. Yang bisa melawan pikirannya sendiri. Waktu saya masih kecil saudara, saya itu suka banget nonton film Mr. Bean. Siapa di sini suka nonton Mr. Bean dulu? Wah, lumayan banyak. Saya punya banyak teman di sini ya. Ada suatu scene, ada suatu adegan yang buat saya itu keren banget. Suatu hari Mr. Bean pergi ke pegunungan Himalaya, bertemu dengan rohaniawan biksu-biksu di sana ya. Lalu dia diajar oleh gurunya seperti ini. Meditasi, lalu gurunya berkata, mind must be master of the body. Yang artinya pikiran harus menjadi master. Harus menguasai seluruh tubuh. Lalu ada adegan itu, Mr. Bean jalan di atas bara api. Pendahulu-pendahulunya bisa lewat dengan santai. Tapi karena Mr. Bean sebagai biarawan yang baru ya, dia akhirnya kepanasan dan lompat-lompat. Saudara, itu benar-benar based on true story. Itu betulan terjadi. Ada orang-orang tertentu yang meditasinya bagus ya. Dia bisa mengendalikan pikirannya sehingga berjalan di atas bara api tidak terasa sakit. Maka ini melawan hukum alam, betul? Ketika orang menyentuh bara api yang panas, di otaknya lagi perang. Panas, panas, panas. Yang satu bilang dingin, dingin, bisa, bisa. Dan tidak banyak orang yang bisa menaklukkan hal seperti itu. Demikian kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita
punya keluarga, punya teman kerja yang ngeselin, yang nyakitin kita, yang omongannya pedes. Di otak kita lagi perang, saudara. Di otak kita lagi perang. Yang satu bilang sakit hati. Aduh, asem gitu ya. Ini orang jahat. Tapi di sisi yang lain bilang, enggak usah sakit hati. Tenang aja, maafin aja ya. Di satu sisi berkata, ayo balas. Tapi di sisi lain berkata, enggak usah, maafkan, lakukan kasih. Di satu sisi ingin meledak, ingin marah. Sisi lain bilang sabar. Orang sabar rezekinya besar. Coba saudara. Ada sebuah filosofi yang saya suka sekali, namanya filosofi kapal tenggelam. Anda pernah nonton film Titanic itu ya, kapal yang gede, yang besar, menabrak gunung es kecil. Di luar kelihatannya kecil, di dalam besar. Tapi tahukah Anda, apa yang membuat kapal tenggelam? Kapal sebesar itu, lalu mereka katakan, Tuhan pun tidak bisa membuat ini tenggelam. Karena kesombongan melawan Tuhan, betul. Tapi kalau kita lihat secara ilmiah, apa yang membuat kapal besar tenggelam? Bocor bawahnya, kemudian air masuk. Saudara, saya beritahu, kapal tenggelam bukan karena bocor, bukan karena retak bawahnya, tapi yang membuat dia tenggelam dan terus turun, karena air semakin masuk lebih banyak, Artinya apa? Yang membuat kapal tenggelam itu karena air yang masuk. Apa artinya saudara? Kalau kapal itu adalah kita, lalu kita punya hati yang retak, kita punya hati yang bocor, itu tidak membuat kita tenggelam. Tapi ketika kita mengizinkan air laut masuk, ketika kita mengizinkan sakit hati, omongan orang yang jelek, ketika kita mengizinkan pahit hati itu masuk, kata-kata orang yang jelek itu kita simpen dalam hati, perilaku orang lain yang menyakiti hati kita, kita simpen terus dalam hati, itu yang menenggelamkan Anda. Artinya apa? Kita tidak pernah bisa mengontrol laut lepas. Kita tidak pernah bisa mengontrol apa yang orang katakan, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain pikirkan, kita nggak bisa. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Anda merasa sedang tidak baik-baik saja, sedang jatuh, sedang retak, itu boleh. Tapi jangan biarkan air masuk. Artinya apa? Beresin hatimu. Jangan biarkan hal-hal yang jelek masuk. Itu menenggelamkan Anda. Jangan biarkan hidupmu hancur karena apa yang terjadi di luar kontrol Anda. Lukas pasal 6 ayat 27. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan bagi saudara. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini namanya kedewasaan level tinggi. Ini namanya iman level dewa, saudara. Tidak semua orang bisa. Saya sebagai hamba Tuhan sedang belajar mempraktekannya. Ayo sama-sama lakukan ini. Kalau kita bisa melakukan ini, artinya kita bisa mengalahkan ego kita. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci, minta berkat bagi orang yang mengutuk, dan berdoa bagi orang yang mencaci. Susah, berat. Tapi kalau Anda lakukan ini, nanti kita lihat ada berkat besar yang menanti. Ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu,
berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Tapi saya kira kalau ayat 29 dan 30 ini, kalau dipraktekkan zaman sekarang tidak bisa. Karena kalau dipraktekkan zaman sekarang ya, ayat 29 tadi apa? Kalau ditampar, kasih pipi yang satu, ya kan? Kalau kita praktekkan harfiah, kita masuk urusan sama polisi, saudara. Karena apa? Kena pasal penganiayaan. Bagaimana dengan ayat 30? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Coba Anda pergi ke bank, pinjam duit pakai ayat ini. Berilah kepada saya, karena saya meminta kepadamu, dan jangan minta kembali. Anda dipukuli debt collector, saudara. Dikejar-kejar, ditelepon, diteror ya. Maka jangan kita artikan secara harfiah. Artinya apa? Prinsip kasih. Anda digerakkan, beri. Anda dimusuhi, berikan kasih. Orang jahat, ampuni. Prinsip kasih, itu artinya. Selanjutnya ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara, kalau Anda berbuat baik sama orang baik, itu bukan hal yang keren kata Tuhan. Biasa aja. Seorang bapak ditangkap karena mencuri buah tetangganya untuk anaknya makan. Di satu sisi dia berdosa, dia mencuri. Di sisi lain dia berbuat baik pada anaknya. Pendosa juga punya hati yang baik loh saudara. Tidak semua pendosa itu berdarah dingin, pembunuh, enggak. Pendosa pun juga punya sisi baik, punya sisi hati nuraninya masih nyala. Makanya mereka bisa bertobat. Ini yang Tuhan bilang, kalau kamu baik sama orang baik buat apa? 33, sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Semua orang berdosa seperti itu. Semua orang berdosa tetap sayang sama anak istrinya. 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Artinya apa? Minta imbalan. Kamu tak bantu, tapi aku mau bantu juga ya, gitu ya. Aku bantu kamu, totalnya segini ya. Nah, dalam hal bisnis itu masuk akal saudara. Tapi ketika kita tahu ini orang butuh pertolongan, kalau nggak ditolong dia bisa jatuh, dan Anda cuek, itu dosa. Ketika Anda tahu ini orang butuh pertolongan, segera bantu dia. Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu, pemain musik maju ke depan, dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka ini kuncinya saudara, ini kuncinya. Kalau Anda taat melakukan semua ayat yang kita baca tadi, upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Wow, ada upah besar di balik ketaatan setiap firman. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Di bagian Injil yang lain, Yesus berkata, Dia Bapa yang baik, menurunkan hujan untuk semua orang, memberikan matahari kehangatan cahaya untuk semua orang. Yang baik, yang jahat tetap diberkati sama Tuhan. Yang baik, yang jahat tetap dikasih oksigen sama Tuhan. Anda tahu film Avengers itu ya, Thanos. Bagaimana dia dalam satu kali klik, tiba-tiba hilang. Sebenarnya Tuhan bisa loh. Dalam satu kali klik, semua orang jahat di dunia ini diambil. Set. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu saudara?
Karena dia Allah yang penuh belas kasihan. Dia masih memberi kesempatan penjahat-penjahat ini untuk bertobat. Maka itu tugas kita. Itu tugas kita untuk membantu Tuhan agar surga penuh. Berbuat sama orang baik itu hal yang biasa. Tapi berbuat baik sama orang jahat itu luar biasa. Orang biasa, berkat biasa. Orang yang luar biasa, berkatnya juga luar biasa. Khotbah hari ini saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya melihat bagaimana Abuna-Abuni dulu waktu menjadi pengerja ya di sebuah gereja. Ditindas, dijahatin orang, dikasih makanan basi. Dianggap ketika menyampaikan kebenaran, ketika memperbaiki sistem, dianggap pemberontak. Disindir-sindir sampai gebrak meja, dibuat gak betah supaya keluar. Saya yang waktu itu masih kecil hanya bisa melihat apa yang Abuna-Abuni lakukan, saudara. Dalam kondisi hati mereka yang berdarah-darah seperti itu, yang sakit hati, mereka tetap mau senyum ke orang itu. Mereka tetap mau ngalah sama orang itu. Bahkan terakhir-terakhir ini ketemu di suatu acara, Abuna-Abuni datang duluan. Kasih salam, kasih senyum. Ini memberi berkat ke orang yang mengutuknya seperti ini. Berbuat baik duluan. Abuna pernah dibenci sedemikian rupa oleh salah seorang petinggi gereja. Dimaki-maki di depan umum. Tapi ketika anaknya menikah, Abuna diundang enggak? Oh jelas tidak, karena benci Abuna. Ketika anaknya menikah, Abuna datang ke rumahnya bawa kado. Sederhana, tapi melakukan firman. Saya tantang saudara, ayo lakukan ayat ini yang kita pelajari sore ini. Kita buktikan, kalau kita benar anak Allah yang maha tinggi, kita mau melakukan hal yang gak enak ini. Merendahkan ego kita dan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dan dia berjanji apa? Upahmu akan besar. Upahmu akan besar. Mari tundukkan kepalamu, kita datang kepada Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri.